Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, apa kabarnya? Tetap sehat ya. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, di doa malam kita di bulan Februari, di minggu yang 3 ini. Kiranya semuanya boleh tetap menjaga kesehatan, tetap semangat dalam kehidupan kita, dan kita boleh malam ini bersama-sama berkumpul kembali di dalam persekutuan kita yang kecil, di mana kita boleh bertumbuh bersama di dalam kerohanian kita. Kita boleh bersama sharing satu sama lain, saling menopang satu sama lain melalui pujian, penyembahan, firman, kesaksian yang kita akan dengarkan. Puji Tuhan. Untuk doa malam ini, sebelum kita memulainya, mari kita merendahkan diri kita hampir di tahta Tuhan, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk malam ini. Terima kasih untuk kami boleh dapat bertemu lagi dengan saudara-saudara kami dalam persekutuan kami doa malam GSKI Aletheia BSD City. Terima kasih Bapa sudah berkenan memberikan kasih karunia kemurahan-Mu sepanjang 1 minggu ini kepada kami. Dan kami sudah dapat berkumpul kembali dalam sukacita, damai sejahtera, serta berkat jasmani rohani yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk waktu kami bersama ini Bapa. Biarlah ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan terlebih lagi dengan doa malam ini kami semakin bertumbuh untuk menjadi anak-anak yang menyukakan dan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami, untuk seluruh keluarga kami, saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Kami percaya bahwa Bapa tetap campur tangan dalam keadaan apapun kondisi kami. Itu yang terbaik yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami boleh menyenangkan-Mu melalui doa malam pada malam hari ini. Terima kasih di dalam nama Tuhan kami yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini hanya hari-Mu Tuhan. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku ku memandang wajah-Mu. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku
ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Dari awal dengan terus kita katakan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, hanya hari-Mu Tuhan, yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajah-Mu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya. Takkan ku harap lagi, takkan ku harap lagi bahagia dunia ini, semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaan-Mu itu segenap hidupku, sekarang dan selamanya.
sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya, sekarang dan selamanya. Inilah kami ya Bapa, hanya hari-Mu Tuhan yang kami nantikan. Hidup kami taruh sepenuhnya kepadamu. Haleluya. Hanya Kau satu-satunya, Elohim Yahweh Allah yang hidup, satu-satunya Allah yang benar. Engkau Maha Mulia. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Satu-satunya tujuan hidup hanya Engkau Elohim Yahweh Adonai. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Israel, Allah yang benar, yang empunya segalanya. Haleluya, Lord, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Di tempat maha tinggi kami sembah Allah yang kudus, batu karang, kota perlindungan. Kau yang maha mulia, kelegaan kami. Kudus, 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 kudus Engkau ya Bapa. Haleluya, haleluya, Lord. Haleluya. Abba Bapa, oh Abba Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bilakah kami boleh memandang wajah-Mu ya Bapa, di dalam kerinduan dan haus kami akan Dia. Bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku, hausku akan diri-Mu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku
ketika di depan tata sucimu. Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Dari awal lagi kita nyanyikan bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata sucimu, kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya? Kau janjikan langit baru, kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Kau janjikan langit baru Bapa, kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudusmu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana? Dari awal lagi kita nyanyikan dengan tulus. Bilakah ku pandang wajahmu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan dirimu. Bilakah ku di sana selamanya? Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata sucimu, kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah kau di sana selamanya? Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahtamu, keteduhan sempurna abadi.
bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Bilakah ku pandang wajah-Mu ya Bapa, bilakah ku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi. Rinduku, hausku akan diri-Mu, bilakah ku di sana selamanya. Bilakah usai pelayananku, ketika di depan tata suci-Mu, Kau panggil namaku, nama yang baru. Bilakah ku di sana selamanya. Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Kau janjikan langit baru, Kau janjikan langit baru dan bumi yang baru, di mana tiada air mata, duka cita. Aliran air kehidupan mengalir dari tahta-Mu, keteduhan sempurna abadi. Bersama orang kudus-Mu, sujud menyembah selamanya. Rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, hausku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana. Rinduku, rinduku, hausku, bilakah ku diam di sana.
kerinduan kami sujud menyembah Engkau selamanya ya Bapa. Di langit baru dan bumi yang baru, di tempat yang Kau sediakan bagi kami anak-anak-Mu, di mana tiada air mata, sukacita kami selalu melimpah. Itu kerinduan kami, tinggal bersama-Mu ya Bapa di kerajaan-Mu. Haleluya. Kau matahari kami, Engkau sinar kehidupan kami. Haleluya. Kerinduan kami Bapa, bilakah kami tiba di sana? Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biar kami selalu tertuju kepadamu di setiap detak jantung hidup kami, Bapa. Ketika kami boleh bersama-sama dengan Engkau, itulah kerinduan kami. Bukanlah sebuah kemungkinan ya Bapa, tapi itu adalah kenyataan di mana kami boleh bisa menikmati, merasakan, dan bergaul dengan Engkau dalam hidup kami. Bukanlah sebuah kemungkinan. Haleluya. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian ada detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan
fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Kesana kami pulang bersama. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku, detak jantungmu tiada berirama. Tarikan nafas pun tak terhela. Kelopak mata redup terpejam. Sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa. Sukma pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Setiap insan terima panggilan. Setiap insan terima panggilan. Hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu. Tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Wahai kamu yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan fana dengan jemawa. Suatu saat pasti semua sirna tak berharga lagi. Perkarakan dirimu, perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang. Dalam jurang gelap kengerian.
yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang. Di hamparan padang hijau tak bertepi, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Tuhanlah matahariku, Tuhanlah matahariku. Di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Saya undang Bapak Ibu boleh berdoa di tempat masing-masing untuk apa yang digumulkan dalam kehidupannya. Silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing. Haleluya, terpujilah nama berkenan. Haleluya, oh Lord.
Haleluya. 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 Kami berkenan di hadapan-Mu. Biar kami menjadi anak yang berkenan di hadapan-Mu selalu dan berusaha untuk selalu berkenan Bapa. Walaupun saat ini kami belum benar-benar berkenan, tapi kami ingin dan berkomitmen untuk menjadi anak kesukaan. Beri kami kesempatan Bapa. Berikan kami waktu untuk kami dapat berubah sesuai rencana-Mu dalam kehidupan kami. Bila selama ini Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti-Mu Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Dari awal lagi kita dengan terus nyanyikan bila selama ini. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, tak ku lakukan kehendak-Mu, tak ku penuhi rencana-Mu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Tuhan Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu, satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa,
serupa dengan Tuhan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapanmu, tak ku lakukan kehendakmu, tak ku penuhi rencanamu Bapa. Sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Tuhan Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, kau ubahkan satu yang ku perlu Tuhan, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna sepertimu Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus teladanku. Betapa rinduku Bapa berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Satu yang ku perlu Bapa, satu yang ku perlu. Ku mohon padamu, sempurna seperti Bapakku, serupa dengan Tuhan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapakku ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sekali lagi, satu yang ku perlu, kita nyanyikan dengan tulus. Satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Tuhan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku, berkenan padamu. Sampai di rumah Bapa, sampai di rumah Bapa ku bertemu Tuhanku,
berkenan padamu. Saya persilakan Bu Doni. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami kasihi, yang kami nantikan pertemuan dengan Engkau Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami pada malam hari ini, sehingga kami masih dapat bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan mendengarkan nasihat-nasihat-Mu. Kami bersyukur atas hidup kami. Kami bersyukur kami bertemu dengan Engkau Tuhan, sebelum kami pulang ke rumah-Mu Bapa. Inilah anugerah terbesar dalam kehidupan kami ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Dalam setiap peristiwa, dalam setiap kejadian yang terjadi dalam hidup kami, yang semua di dalam kontrol-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau yang berkenan untuk mendengarkan, untuk berperkara dengan kami. Tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih menakjubkan daripada pertemuan nanti dengan Engkau Tuhan. Inilah yang kami nantikan. Bagaimana puji-pujian yang kami naikkan di hadapan, kami menantikan hari pertemuan itu Tuhan. Kami menantikan pertemuan dengan Engkau Tuhan dalam keadaan yang mulia. Inilah kerinduan kami. Apa yang kami naikkan di hadapan-Mu, bilakah kami memandang wajah-Mu Tuhan. Inilah yang kami nantikan, yang kami rindukan. Untuk itu kami bersyukur kalau Engkau mendatangkan, mengizinkan masalah-masalah terjadi dalam hidup kami. Dan kami bersyukur kami ada di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Mendengarkan doktrin keselamatan yang benar, sehingga mengubah hidup kami, sehingga kami jadi memahami bahwa apa yang kami jalani dalam kehidupan kami bukan hanya untuk menjadi orang baik saja, sehingga kami tidak masuk neraka, tetapi oleh karena anugerah-Mu, kasih karunia-Mu, Engkau membawa kami kepada kebenaran yang sejati, sehingga kami mengerti, kami memahami bahwa tidak hanya sekedar masuk surga, tetapi Engkau menghendaki setiap orang percaya yang mengasihi Engkau. Engkau menginginkan, Engkau merindukan kami semua menjadi anggota keluarga kerajaan Bapa. Oleh karena pengertian ini, pemahaman inilah, mindset kami berubah, kehidupan kami berubah, dan kami benar-benar memperhatikan bagaimana cara hidup kami.
bagaimana kami berkeadaan, bagaimana kami berbicara, bagaimana kami berpikir, bagaimana kami melakukan segala sesuatu. Sehingga kami berhati-hati dan kami tidak mau ceroboh Tuhan. Karena kecerobohan kami ataupun kami menganggap remeh apa yang telah Engkau ajarkan, itu membuat kami gagal menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu, Bapa. Yang berarti kami telah mengecewakan hati-Mu dan mengecewakan diri kami sendiri. Kami boleh gagal di dalam kehidupan di bumi ini, Tuhan. Tetapi kami tidak boleh gagal untuk menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu, Bapa. Bapa, ini anak-anak-Mu. Anak-anak-Mu yang berkumpul di sini, Bapa, meskipun tempat kami masing-masing berbeda. Tapi kami percaya Engkau hadir melawat kami semua. Engkau hadir menjamah kami semua. Kami merasakan hadirat-Mu mencengkram kami. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak memandang berapa jumlah kami, tetapi Engkau melihat hati-hati yang mengasihi Engkau, yang benar-benar dan sungguh-sungguh mau berjuang untuk menjadi yang berkenan dan sempurna di hadapan-Mu, ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Dengan ucapan syukur, dengan hati yang menerima segala keadaan bahwa ini adalah berkat kekal yang sedang Kau curahkan. Setiap orang akan memperoleh kekuatan untuk menjalaninya. Dan Kau akan memberikan jalan-jalan keluar, jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, teruslah selalu menasihati kami. Teruslah selalu mengoreksi kami, Bapa. Kami mohon ampun kalau sampai saat ini pun kami masih sering melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi kami tidak menyadari kesalahan-kesalahan itu. Kami mau setiap kesalahan-kesalahan itu kami juga mengetahuinya. Sehingga kami langsung dapat memohon ampun dan tidak melakukannya lagi. Untuk itu Tuhan, kami mau terus berperkara dengan Engkau di dalam doa-doa pribadi kami. Di dalam kehidupan kami selalu terconnecting dengan Engkau Tuhan. Selalu berdialog dengan Engkau Tuhan. Tidak ada satu saat pun kami tidak ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau selalu ada di dalam hadirat-Mu. Karena itu membuat kami berjaga-jaga atas setiap perbuatan kami. Agar kami tidak melukai hati-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Saya menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Mohon Kau ambil alih suasana hati kami. Mohon Kau ambil alih suasana di tempat-tempat kami, dimanapun kami berada. Engkau yang pegang kendali. Kuasai anak-Mu ini, Bapa. Mohon Kau berbicara. Memakai mulut lidah bibir anak-Mu ini. Mohon Kau memberikan hikmat. Hikmat yang daripada-Mu.
bukan dari diri saya sendiri. Kami perlu Engkau Tuhan, mengoreksi terus hidup kami. Kami membuka hati seluas-luasnya, bersedia untuk Engkau koreksi, Engkau ingatkan, Engkau tegur, Engkau peringatkan. Karena itu menjadi sukacita kami. Karena Engkau sayang kami. Engkau sayang kami Tuhan. Engkau memperhatikan hidup kami. Agar kami tidak meleset dari jalan-jalan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi anak-Mu, urapi semua kami anak-anak-Mu yang ada di sini. Sehingga kami memperoleh nasihat-nasihat yang berguna untuk hidup kami ke depan. Persiapkan hidup kami, hidup di dalam kerajaan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Amin. Shalom, shalom semua. Selamat malam, sehat semua ya. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Selamat Puji Tuhan. Salam kenal Ibu Juria. Ibu Juria ini mamanya Ibu Titin. Iya, benar. Ya, sedang ya, salam kenal ya Ibu dari kami semua. Iya, terima kasih mau ikut doa sama kami. Tuhan berkati. Ibu Ufi malam ini juga nggak bisa ikut karena sedang ke rumah kakaknya. Gitu ya. Jadi tidak apa-apa, kita tetap ada di dalam persekutuan ini ya. Kita meskipun kecil sedikit, tapi yang lebih penting adalah kualitas iman kita, kualitas batiniah kita ya. Tidak, kalau banyak-banyak tapi tidak berkualitas juga tidak ada gunanya. Tetapi saya berharap yang kita sedikit ini benar-benar punya kualitas batiniah, kualitas anak-anak Allah. Kualitas anak-anak Allah yang berkodrat ilahi, yang bersedia, yang dengan rela mau terus diubahkan oleh Tuhan. Apa yang kita naikkan puji-pujian pada malam hari ini, ya, itu semua mengingatkan kita. Kita harus mengoreksi, kita harus memperhatikan keadaan batiniah kita, kerinduan kita. Apa yang menjadi kerinduan kita di dalam hidup ini sebenarnya. Itu harus kita perhatikan keadaan batiniah kita itu. Apakah kita benar-benar berkerinduan seperti yang kita naikkan pujian di awal tadi. Hanya harimu Tuhan yang kunantikan. Hanya harimu Tuhan yang kunantikan. Apakah benar kita benar-benar merindukan hari Tuhan itu datang? Apakah kita benar-benar merindukan pertemuan muka dengan Tuhan kita? Seperti yang kita naikkan juga, bilakah ku pandang wajah-Mu Tuhan. Apakah kita benar-benar punya kerinduan itu? Kita mau memandang wajah Tuhan. Kapan Tuhan kita mau kapan waktunya itu Tuhan. Saya bisa memandang wajah Tuhan. Muka dengan muka. Kita harus dengan jujur bukan cuma mau mati karena mungkin lelah dengan pergumulan hidup, capek, putus asa di bumi ini, sehingga kita mau pulang aja, kita mau mati aja.
Bukan itu ya, tetapi benar-benar kita itu punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukan karena capek, lelah, putus asa di bumi ini karena pergumulan hidup yang berat. Bukan, tapi benar-benar rindu bertemu sama Tuhan. Kalau kita rindu bertemu dengan Tuhan, kita pasti akan memperhatikan keadaan kita. Keadaan kita. Sikap hati kita. Pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran kita. Kita pasti akan memperhatikan itu. Dan kita pasti akan waspada dan tidak mau ceroboh melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan pasti hal-hal yang baik, yang menurut dalam pandangan Tuhan yang harus kita lakukan. Ya. Hari-hari ini memang sangat-sangat berat. Ke depan kita akan lebih berat lagi. Tapi kita sebagai orang percaya, ya, sebagai pengikut Kristus, kita pasti sudah tahu ya, bahwa penderitaan ini, ya, tekanan-tekanan dalam hidup, masalah-masalah dalam hidup, itu adalah berkat kekal Tuhan. Makanya setiap orang, ya, setiap orang itu bisa dilihat kualitas hidupnya itu bisa berkualitas. Dalam hal ini bagaimana kita memahami keselamatan itu. Itu yang membuat kualitas hidup kita itu akan berbeda dengan orang-orang yang salah mendengarkan Injil misalnya. Nah, kita bersyukur sekali kalau kita diajar dan kita sampai ada di dalam suara kebenaran ini, ya, mengenal doktrin keselamatan yang benar mengenai keselamatan, sehingga kita benar-benar memahami bahwa kita itu bukan hanya sekedar harus berbuat baik supaya masuk surga, tetapi benar-benar memahami bahwa kita semua itu Bapa mau kita semua menjadi anggota keluarga kerajaannya. Inilah yang diinginkan Bapa. Nah, kalau hal ini belum kita mau memahami, mungkin kita tidak akan serius memperhatikan bagaimana cara kita hidup, bagaimana kita berkeadaan. Karena hari-hari ini seperti yang tadi saya katakan bahwa hari-hari ini akan bertambah berat pergumulan hidup kita. Tetapi kita harus tetap mengucap syukur ya, bahwa apapun masalah kita itu pasti Bapak izinkan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang mengasihi Bapak. Baru kita itu akan mengalami masalah-masalah hidup. Tetapi semua hal itu diizinkan oleh Bapa untuk mengubah kita, untuk mengubah karakter kita. Di dalam menjalani hidup ini, kita pasti sering merasa lelah ya, merasa lelah, capek, putus asa karena begitu banyaknya masalah dan tantangan. Tetapi Tuhan sudah mengajarkan ya kita di dalam Injil ya, terus Tuhan berbicara mengenai ucapkanlah syukur ya. Mengucaplah syukur. Pandanglah Tuhan karena seluruh masalah itu Tuhan mau mengajak kita memandang Tuhan, memandang Tuhan dan kerajaannya. Karena kita pasti akan mengalami jatuh bangun ya di dalam pergumulan hidup ini. Kita akan mengalami jatuh bangun, tetapi kita tidak akan tergeletak,
Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang mengasihi Dia itu tergeletak. Ya. Tuhan pasti akan terus mengulurkan tangannya untuk menarik kita untuk maju lagi, untuk bangun lagi, untuk melangkah lagi mengikuti Dia. Dia tidak akan meninggalkan kita tergeletak. Kalau kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh ada di dalam pertandingan iman ini. Nah, dan pilihan ada di tangan kita, ya, bukan di tangan Tuhan. Kita mau menyerah atau kita mau terus, itu pilihan kita. Tuhan pasti menolong, tapi pilihan tetap karena kehendak bebas yang Tuhan berikan, itu semua ada di tangan kita untuk kita mau menyerah atau memilih mengikut Tuhan lagi. Ya. Sebab semua tantangan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita, jika kita mengasihi Tuhan, itu adalah sebuah asahan. Ya, diasah oleh Tuhan. Seperti pisau ya, pisau supaya tajam, kan sering juga pisau kalau udah sering dipakai tumpul ya. Tapi kita asah lagi sampai tajam. Nah, kadang-kadang kita kan melemah. Nah, itu Tuhan datangkan lagi itu kejadian masalah-masalah, persoalan-persoalan untuk mengasah kita lagi, supaya kita tajam lagi, supaya kita bangkit lagi, supaya kita punya semangat lagi di dalam mengejar keberkenanan di hadapan Tuhan. Kitalah yang bertanggung jawab atas diri kita ini. Ya. Atas respon yang kita berikan, atas keputusan yang kita ambil, kitalah yang bertanggung jawab. Jadi sejak di bumi inilah kita sudah tahu, kita nanti ada di padang gersang atau di padang rumput yang hijau. Kitalah yang menentukan sejak sekarang. Ya. Namun jika kita memfokuskan kehidupan kita hanya kepada isi Bapa, kepada isi hati Bapa di surga, ya, kita pasti akan memperoleh kekuatan untuk terus melangkah maju. Nah, kalau kita mengasihi Bapa, mengasihi Tuhan, ya, kita pasti akan maju, kita pasti akan berusaha bangun. Ya. Kita tidak mau menyerah, karena kita mau menyenangkan hati Bapa. Karena kita tahu roh yang ditempatkan Allah Bapa di setiap kita yang dihembuskan kita hidup, itu Bapa mau kembali kepadanya dalam keadaan seperti waktu Bapa menghembuskannya, yaitu dalam keadaan seperasaan, sepikiran dengan Allah Bapa, dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam keadaan yang berkenan. Nah, meskipun kita tidak sanggup bangkit dan terus berjalan dalam menerjang badai hidup ini, tetapi jika kita mau melayani dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan pasti memberikan kekuatannya. Pasti akan memberikan kekuatannya yang tak terbatas agar kita tetap berjuang. Dan hati kita ini harus tetap percaya bahwa apapun yang kita alami, semua itu dalam kendali dan kontrol Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ingat firman ini, Allah pasti memberikan kekuatan kepada kita. Di dalam segala perkara, kalau kita benar-benar mengasihi Dia dan kita mau meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dengan respon yang benar. Ya. Seperti kita ingat ya dalam
bungsu dan si sulung. Si bungsu yang ceritanya pada waktu itu dia meninggalkan rumah bapaknya ya. Setelah meminta warisan untuk dia, tetapi dia pergi dan menghabiskan berfoya-foya. Sampai habis, sampai menjadi bekerja di tempat peternakan babi. Nah, pada waktu itu terjadi bencana kelaparan sampai dia harus makan makanan babi. Tuhan izinkan itu terjadi. Dan puji Tuhan ya, si bungsu meresponi dengan benar. Respon yang benar inilah yang akan menyelamatkan kita dalam setiap keadaan. Kalau kita meresponi dengan benar. Dan kita sadar kita telah salah. Mengakui kita telah salah. Kita pulang, kita menghadap Bapa, kita berkata mohon ampun Bapa, saya telah salah. Setelah seperti kalau si bungsu yang mengatakan saya telah berdosa kepada surga dan kepada Bapa. Kalau kita berbalik dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti mengampuni. Kita harus memperhatikan ya setiap kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena di sanalah Tuhan sedang menasihati kita. Ya. Dan si bungsu ini sadar dia telah salah. Sehingga dia pulang ke rumah bapaknya. Jangan kita seperti si sulung. Seolah-olah ada kita ya, seperti kita juga. Seperti kita ada di dalam gereja. Kita setiap hari Sabtu berdoa. Setiap hari berdoa pagi. Ya. Mendengarkan firman Tuhan. Dan seolah-olah kita merasa kita sudah ada di pihak Tuhan. Tetapi saat ada sesuatu yang menerpa kita, kita komplain sama Tuhan, kita bersungut-sungut sama Tuhan. Berarti kalau demikian kita belum ada pihak Tuhan. Meskipun kita ada di dalam gereja, itu dibilang kita bisa terhilang di dalam gereja. Karena apa? Karena tidak dengar-dengaran sama Tuhan. Merasa dikoreksi sama Tuhan melalui berbagai peristiwa, ditegur, diingatkan, tapi kita tidak mendengarkan karena kita merasa kita sudah baik-baik saja. Orang lain yang salah, bukan saya. Orang lain, bukan saya Tuhan. Kalau kita punya hati yang seperti itu, kita akan celaka. Jadi jangan punya hati yang tidak mau dikoreksi karena merasa sudah benar. Kita benar-benar kalau ada setiap masalah, setiap persoalan kita perhatikan. Kita rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong, jangan merasa sudah benar, sudah merasa suci, kudus, bersih, karena sudah setiap hari berdoa, setiap hari membaca firman Tuhan, mendengarkan firman. Tetapi saat ada orang yang menyinggung perasaan kita, kita sudah marah, mendendam atau apa. Nah, itu berarti keadaan hati kita belum benar. Mungkin memang saat peristiwa itu terjadi, kita ada luka, kita nangis, itu biasa, tidak apa-apa. Tetapi kita perkarakan sama Tuhan. Kita ngomong sama Tuhan jujur, saya sakit Tuhan. Kita minta disembuhkan, dipulihkan sama Tuhan.
agar kita tidak membenci, tidak mendendam. Karena setiap peristiwa itu ya pasti kita tuh ada yang meleset, kita ada yang belum benar. Tapi tunjuklah diri kita dulu. Minta Tuhan periksa kesalahan apa ini dalam seluruh hidup saya ini, ada yang belum beres pasti. Nah, jadi kita rendah hati sama Tuhan, minta diperiksa. Puji Tuhan loh, kita tuh punya yang mau berperkara dengan kita. Seperti yang kemarin-kemarin saya juga katakan bahwa firman Tuhan juga, Tuhan mengajarkan kita bahwa kita diajar untuk meminta pada Tuhan tuh, selidiki hati dan batinku. Adakah jalan-jalanku serong? Selidiki pikiran-pikiranku. Itu kita diajar karena Bapa mau kita berperkara sama Tuhan. Puji Tuhan. Tidak ada ala-ala lain, dewa-dewa lain yang mengajarkan ini kepada kita. Kita bersyukur. Jadi jangan sia-siakan ini ya. Dan jangan juga merasa lelah di dalam kita mengejar Tuhan. Mengejar perkenanan Tuhan, jangan merasa lelah ya. Jangan merasa lelah, jangan merasa putus asa. Firman Tuhan mengatakan juga di dalam 1 Korintus bab 15 ayat 58 bahwa karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sering kita ini sudah sekian tahun kayaknya kok tidak ada perubahan dengan orang yang kita layani. Kayaknya orang yang kita layani bukan bertambah baik, tapi malah yang kita lihat meleset. Itu membuat kita tuh sebenarnya seperti merasa sia-sia apa yang sudah kita korbankan. Waktu, tenaga, uang, rasanya sia-sia. Tadi saya punya pikiran seperti itu. Tetapi Tuhan mengingatkan. Saat di dalam penyembahan tadi saya diingatkan dengan firman ini. Tidak ada yang sia-sia. Karena kita menilai dengan pandangan kita sendiri. Apa yang kita pandang dengan mata itu salah. Kita harus melihat dari cara pandang Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. Pasti ada sesuatu. Dan kita tidak tahu sekarang. Tapi coba orang-orang di dekatmu. Apakah mereka berubah? Meskipun cuma hanya satu orang yang Tuhan perlihatkan. Ini loh. Orang ini loh. Jangan dilihat jumlah orangnya. Satu orang pun berharga di mata Tuhan. Tadi temannya yang punya hati, punya perhatian dengan wadah kita ini. Ngobrol-ngobrol. Dan sampailah pada perkataan itu bahwa selama beberapa tahun ini kayaknya sia-sia. Saya tidak
melihat perubahan-perubahan yang signifikan. Ada, tapi ya beberapa, tetapi yang dilihat bahkan yang buruk sekali lah, gitu ya, menurut saya. Tetapi dia menjawab, enggak, ini yang berubah ini. Dan saya itu suara Tuhan. Jadi jangan kita orang, tetapi perhatikan orang-orang dekat kita, akan berubah. Itu yang terpenting. Kalau orang dekat kita, berarti ada yang salah dalam diri kita. Berarti kita juga apakah sebentar saya harus cerita ini ya, tapi mungkin kalau saya cerita ini mungkin yang tapi mungkin bukan hari ini ya. Nanti takutnya semua kaget gitu ya, tapi nanti aja. Mungkin belum waktunya sekarang ya, karena sudah 8:30 juga. Saya juga ingin pengalaman teman-teman selama seminggu ini bersama Tuhan ya. Jadi yang penting pesan Tuhan pada malam hari ini bahwa persoalan hidup kita ya, tekanan-tekanan di dalam hidup kita jangan membuat kita lelah. Ya, jangan membuat kita putus asa, jangan membuat kita menyerah. Karena pekerjaan kita di dalam mengejar Tuhan itu tidak sia-sia. Dan satu lagi bahwa kita harus melihat, memeriksa hati kita bersama Tuhan, bersama apakah kita benar-benar berkerinduan bertemu dengan Tuhan. Apakah kita masih takut mati? Kalau kita masih takut mati dan tidak ada kerinduan bertemu dengan Tuhan, berarti pasti masih ada sesuatu yang belum beres dan itu harus kita selesaikan. Ya, pada saat kita pulang nanti, hati kita sudah dalam keadaan yang bersih, berkenan dan sempurna di hadapan Bapa. Supaya pertemuan-pertemuan persekutuan kita dengan Tuhan itu tidak cuma untuk mengisi waktu kita ya, supaya ada bukan itu bahwa kita itu benar-benar mempersiapkan hidup kita, pulang kita nanti supaya kita semua sampai di rumah Bapa, menjadi anggota keluarga kerajaannya. Ini harus terpatri dalam hati kita, harus menjadi anggota keluarga kerajaannya. Karena inilah yang memuaskan hati Bapa di surga, hati Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, mari kita tunduk dalam doa. Kami bersyukur Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah selalu terus-menerus menasehati kami, mengingatkan kami, mengoreksi hidup kami. Kami sungguh bersyukur. Kami percaya, kami merasakan kasih-Mu, sayang-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
kalau Engkau masih terus mengingatkan kami. Dan ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau terus mempersiapkan hari kematian kami, agar hari kematian kami itu sungguh-sungguh hari kematian yang indah di hadapan-Mu Bapa. Malaikat-Mu menjemput kami. Inilah yang kami nantikan Tuhan. Inilah yang kami nantikan. Dan Kau berkata, hai hambaku yang setia, masuklah di dalam perhentian Bapamu. Berhenti dari jerih lelahmu. Dan kami mau seperti itu Bapa. Sampai di rumah-Mu dalam keadaan yang benar-benar bersih, sempurna di hadapan-Mu Bapa. Untuk itu kami mengucap syukur kalau Bapa mengizinkan setiap persoalan, masalah menghampiri hidup kami. Sehingga kami tidak hidup di dalam kenyamanan yang semu, yang akhirnya malah membinasakan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang ada di sini, maupun yang tidak hadir di sini Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menjamah, Engkau melawat mereka Tuhan. Kiranya kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan mereka semua. Memberikan mereka kekuatan agar tidak satu yang keluar dari pertandingan iman ini. Kami Engkau Tuhan setiap saat. Melindungi kami setiap saat. Dan untuk itu kami harus melindungi diri kami sendiri. Perlindungan-Mu Tuhan. Dengan hidup suci, hidup bersih di hadapan-Mu. Dan selalu memilih menyukakan hati-Mu dalam setiap perkara. Perlu Engkau Tuhan. Mohon Kau memegang setiap tangan kami. Agar semua kami tidak ada yang gagal sampai di rumah-Mu Bapa. Terima kasih. Engkau memberkati setiap sharing anak-anak-Mu Bapa. Agar setiap kami terus bertumbuh di dalam iman yang benar. Meresponi dengan benar setiap masalah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, melindungi kami dari kuasa-kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat di udara, dari penghulu-penghulu gelap dunia ini. Engkau melindungi kami dari diri kami sendiri. Mohon terus matikan terus manusia lama kami. Kami mau melepaskan semua keterikatan-keterikatan kami akan dunia ini. Dan mengikatkan diri dengan Kau Tuhan. Mohon Kau melindungi kami semua dari virus COVID-19 ini. Dari semua penyakit yang mematikan, penyakit-penyakit kritis yang membuat kami gagal menggenapi rencana-Mu Bapa. Lindungi kami Bapa. Hanya Engkau perlindungan kami yang kuat. Dan kami juga harus melindungi diri kami dengan makanan-makanan yang sehat, dengan istirahat yang cukup, dengan menjaga prokes. Selebihnya kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Engkau melindungi kami dari bencana-bencana alam yang tidak mendewasakan kami, yang membuat kami gagal menggenapi rencana-Mu Bapa. Kami berlindung kepada-Mu Bapa. Dan kami berlindung Tuhan dari orang-orang jahat. Orang-orang yang berniat jahat kepada kami. Untuk itu kami harus mengawasi hidup kami, perkataan kami, agar kami tidak melukai hati orang.
Terima kasih Bapa. Segala hal dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau sempurna seperti yang Bapa mau. Terima kasih Bapa. Saya menyerahkan GSKI Aletheia BSD dalam tangan-Mu Bapa. Jadilah kehendak-Mu. Pelayanan ini milik-Mu Bapa. Kalau Engkau menghendaki kami terus melayani Engkau di sini, Engkau pasti akan memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa. Mohon periksa selidiki setiap hati kami. Motivasi sikap hati kami. Selidiki terus Bapa, agar kami berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.